Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Gerakan 1000 mahasiswa wirausaha UB terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kali ini dukungan diberikan oleh Asosiasi G-Coach Indonesia yang akan memberikan dukungan penguatan mental kepada mahasiswa. Kepala Subdirektorat Kesejahteraan dan Wirausaha Mahasiswa UB, Ilham Nudin menjelaskan, dukungan dari para coach sangat penting bagi wirausaha mahasiswa. Melalui kerjasama ini, nantinya selain skill wirausaha, para mahasiswa juga akan dibekali ketahanan mental dan semangat juang dalam menjalankan usaha. Ilham Nudin mengaku UB sangat terbuka dengan berbagai kolaborasi dari berbagai pihak yang mendukung tercapainya gerakan 1000 wirausaha mahasiswa. Bekal mahasiswa Universitas Brawijaya dalam gerakan 1000 wirausaha mahasiswa kembali bertambah. Kali ini bekal dukungan tersebut diberikan oleh G-Coach yang akan memberikan bekal mental dan semangat juang dalam menjalankan usaha. Hal ini diperlukan karena dalam menjalankan usaha tidak hanya memerlukan produk yang bagus saja, namun juga mental yang kuat dalam menghadapi jatuh bangunnya usaha. Dengan bekal mental dan motivasi ini, diharapkan mahasiswa UB mampu memiliki daya tahan yang bagus dalam menjalankan usaha agar menjadi usahawan yang konsisten. Ini adalah merupakan rangkaian kedua dari setelah dilaunchingnya program wirausaha mahasiswa tahun 2023, dimana target kita akan ada bertumbuh 1000 mahasiswa berwirausaha di Universitas Brawijaya. Dan untuk menggerakkan program itu kita perlu terlibat dengan banyak pihak, salah satunya adalah dengan Nusantara Gilang Gemilang. Organisasi ini adalah organisasi yang dibentuk oleh para alumni Grounded Business Coaching yang saya juga berharap dengan kehadiran teman-teman dari para business coach ini bisa meningkatkan kapasitas mahasiswa kita untuk bertumbuh dalam bidang kewirausahaan. Kita menyadari bahwa wirausaha itu tidak hanya sekedar soal konsep, soal teori dan ide, tapi juga soal keberanian bertindak, mengambil lompatan-lompatan aktivitas dalam mengembangkan wirausahanya. Dan oleh karena itu, para mahasiswa perlu kita bekali dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan, bagaimana merumuskan bisnis, bagaimana menjalankan bisnis, sampai kemudian dia menggerakkannya di level yang lebih luas. Nah, kehadirannya para teman-teman, saya berterima kasih kehadiran teman-teman dari Asosiasi G-Coach Indonesia menjadi salah satu mitra positif yang dapat mendukung peningkatan program 1000 mahasiswa berwirausaha itu. Nusantara Gilang Gemilang melalui G-Coach akan menularkan vibrasi sukses berwirausaha kepada mahasiswa Universitas Brawijaya. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan dari G-Coach untuk ikut mensukseskan program 1000 mahasiswa wirausaha. Presiden Nusantara Gilang Gemilang, Puguh Wiji Pamungkas menjelaskan, Asosiasi G-Coach sudah eksis selama 1 dekade lebih dengan hasil puluhan UKM naik kelas. Dengan bekal tersebut, pihaknya terpanggil untuk mendukung Universitas Brawijaya dalam melahirkan 1000 mahasiswa wirausaha. Dengan dukungan tersebut, nantinya mahasiswa wirausaha UB tidak hanya memiliki skill wirausaha, namun juga memiliki mental yang tangguh dalam menjalankan usaha. Nusantara Gilang Gemilang melalui Asosiasi G-Coach ikut memberikan dukungan terhadap program 1000 mahasiswa wirausaha di Universitas Brawijaya. Dukungan ini dilakukan agar para mahasiswa mendapat ekosistem yang tepat dalam menjalankan usaha. G-Coach sudah memiliki pengalaman cukup panjang dalam melakukan pendampingan, motivasi, dan bimbingan kepada kelompok UKM untuk naik kelas. Melalui program tersebut, para pelaku UKM dapat memperbesar skala dan jangkauan usaha mereka. Hal inilah yang nantinya akan ditularkan kepada mahasiswa di Universitas Brawijaya agar program 1000 mahasiswa wirausaha dapat berjalan sukses melahirkan job creator masa depan.
itu adalah sebuah organisasi yang lahir dari rahimnya Grounded Business Coaching, sebuah sekolah bisnis yang sudah 10 tahun berdedikasi untuk melahirkan banyak pelaku UMKM yang memiliki kompetensi untuk naik kelas. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkesempatan setelah kemarin audiensi dengan Bapak Rektor Brawijaya, Pak Profesor Widodo, kita menyampaikan gagasan kita tentang bahwa membangun kompetensi para entrepreneur itu memang tidak bisa sendirian. Jadi memang harus ada kolaborasi yang cukup efektif dengan semua elemen anak bangsa. Nah, kemarin kita menawarkan bahwa kita punya program, salah satunya adalah pendampingan kelas-kelas bisnis. Kita punya para alumni yang kemudian expert, mereka tersertified BNSP, mereka juga pelaku praktisi bisnis, mereka sudah terbukti menjalankan bisnisnya puluhan tahun, maka menjadi sebuah dorongan bagi kita semuanya untuk menularkan vibrasi ini kepada adik-adik mahasiswa. Wali Kota Malang, Sutiaji, mengaku menggandeng berbagai kementerian untuk mengaktifkan Malang Creative Center. Hal ini dilakukan karena ekosistem dalam ekonomi kreatif melibatkan lintas kementerian. Saat ini menurut Sutiaji, Kementerian Maritim dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kemenparekraf, hingga Kementerian Koperasi dan UKM sudah memberikan sinyal hijau untuk mendukung keberadaan MCC sebagai wadah pegiat ekonomi kreatif Malang. Sutiaji optimis berbagai dukungan ini akan mempercepat tumbuhnya ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang hingga level nasional dan internasional. Keberadaan Malang Creative Center yang ada di Kota Malang mendapat dukungan dari berbagai kementerian. Hal ini diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Dukungan dari berbagai pihak ini juga diharapkan mampu membuat produk ekonomi kreatif yang ada mampu melangkah hingga level nasional dan internasional. Wali Kota Malang, Sutiaji, berharap Malang mampu melakukan ekspor produk ekonomi kreatif berupa aplikasi game, animasi, serta berbagai aplikasi lainnya. Macam-macam tadi, salah satu diantaranya selama ini kan ekspor untuk game, ya. Untuk aplikasi, untuk animasi kan belum bisa secara masif. Harapan kami nanti semakin tinggi. Termasuk ekspor-ekspor yang lain kan pintunya nanti di Kementerian Perdagangan. Itu bahasnya kami bidik dengan Kementerian Koperasi ya, dan UMKM, masalah pendanaan dan seterusnya. Terus dengan ekonomi, dengan Parekraf, tentu karena ini subsektornya ada 17 subsektor ya. Itu dengan leading sektornya di Kementerian Parekraf. Ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Parekraf, ada Kementerian Ekonomi Koperasi UMKM, dan dengan BUMN ya, karena talenta kita juga banyak diperlukan oleh perusahaan-perusahaan umum negara kita ya, BUMN kita. Membangun kemajuan dan kemandirian bangsa membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Untuk itu, menurut Presiden Nusantara Gilang Gemilang, Puguh Wiji Pamungkas, dibutuhkan komitmen bersama untuk mendorong kompetensi sumber daya manusia, terutama mahasiswa. Hal tersebut menjadi latar belakang Nusantara Gilang Gemilang melalui G-Coach berkolaborasi dengan program 1000 Mahasiswa Wirausaha UB. Melalui kolaborasi ini nantinya diharapkan muncul sumber daya manusia yang kompeten dan kredibel dalam bidang ekonomi. Puguh mengaku saat ini kompetensi sumber daya manusia memegang peran penting dalam pembangunan dan kemandirian sebuah bangsa. Dengan kerjasama dengan Universitas Brawijaya, Puguh optimis akan mampu berkontribusi bagi bangsa dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu faktor pendorong percepatan kemandirian dan keunggulan sebuah bangsa. Dalam era digital saat ini, kompetensi sumber daya manusia memegang peran penting sebagai motor dari kemajuan. Salah satu pemasok sumber daya manusia adalah keberadaan perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya. Kerjasama dengan perguruan tinggi merupakan salah satu upaya mendorong mahasiswa dapat menjadi generasi yang memiliki kompetensi tinggi dalam berbagai bidang. Hal tersebut menjadi perhatian Nusantara Gilang Gemilang melalui G-Coach untuk bersinergi dengan Universitas Brawijaya guna melahirkan wirausaha tangguh dari mahasiswa. Untuk membangun sebuah negara yang kuat dan kokoh itu dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menjalankan profesinya termasuk kewirausahaan. Nah, oleh karena itu kita pada siang hari ini melakukan penandatanganan MOU dengan Rektor Universitas Brawijaya, Pak Profesor Widodo, sebagai salah satu langkah kami, komitmen kami untuk juga berkontribusi dalam melahirkan para entrepreneur dari kalangan mahasiswa yang tentu suatu hari nanti mereka akan memiliki kompetensi yang luar biasa untuk menjalankan proses kewirausahaan atau berbisnisnya di setelah pasca kampus. Ahli geologi sekaligus seniman puisi Andang Bahtiar merilis album musik kedua Andang Bahtiar dan penyelaras dengan judul Mata Air Mata. Melalui album yang berisi 10 lagu, Andang menyisipkan pesan untuk menjaga keselarasan bumi agar tidak menjadi air mata. Menurut Andang, dirinya mengambil judul tersebut sebagai pesan kepada masyarakat untuk menjaga sumber mata air yang berada di hulu. Hal ini penting agar mata air dapat menjadi sumber kehidupan, bukan menjadi air mata karena bencana. Album Mata Air Mata ini merupakan geopuisilosofi dari kumpulan puisi yang menjadi lirik lagu dengan sentuhan dari kolaborasi berbagai seniman. Selain musisi, para pelukis dan pegiat animasi juga terlibat dalam pembuatan album Mata Air Mata. Andang Bahtiar dan penyelaras kembali merilis album Geopuisi Filosofi berjudul Mata Air Mata. Dalam album tersebut terdapat 10 lagu yang berasal dari puisi yang ditulis oleh Andang Bahtiar yang kemudian menjadi lagu. Album Mata Air Mata ini merefleksikan berbagai fenomena alam yang harus dijaga oleh manusia agar mata air yang ada menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Andang berharap agar mata air tidak menjadi air mata ketika menjadi bencana alam. Dalam pembuatan album ini, Andang bekerja sama dengan berbagai seniman lain, mulai dari musisi, pelukis, karikatur, hingga seniman animasi yang mengkomunikasikan secara visual album miliknya. Jadi album Mata Air Mata ini album kedua Andang Bahtiar dan penyelaras. Judulnya kita ambil dari potongan syair lagu di dalam salah satu lagu di album kedua ini. Dari 15 lagu itu ada satu lagu andalan kita, ikon dari album kedua itu namanya, judulnya adalah Berjalan ke Hulu. Di dalam lagu Berjalan ke Hulu itu di bagian akhirnya kalau orang berjalan ke hulu melawan arus, itu dia harus siap, harus istimewa dan harus hati-hati sampai ke hulu. Tugas dia adalah membersihkan mata air. Jadi kalau tidak bisa dibersihkan mata air, maka bisa jadi air mata nantinya. Nah, untuk membersihkan mata air itu ada konsep dari mata air itu yang lebih hulu dari mata air. Itu sering diabaikan orang adalah recharge area, yaitu daerah tangkapan airnya sendiri yang meresap dari udara turun presipitasi ke dalam tanah, ke dalam lapisan pembawa air yang namanya aquifer, kemudian muncul di mata air. Nah, seringkali orang lupa, kita harus jaga daerah situ supaya tidak tercemar, supaya pohon-pohon juga cukup banyak sehingga presipitasi lewat pohon, lewat akar, lewat humus itu lebih banyak masuk ke dalam bumi sehingga mata air juga makin lestari dan dihindarkan dari segala macam kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kemungkinan pencemaran di situ. Makanya kita ambil judul Mata Air Mata supaya pesan khususnya adalah kalau kita tidak menjaga mata air kita, maka kita akan panen air mata. Kira-kira begitu. Itu kenapa judulnya seperti itu.
album Mata Air Mata yang dirilis oleh Andang Bahtiar dan Penyelaras syarat dengan pesan moral untuk menjaga lingkungan. Setiap lirik dalam album tersebut memiliki kedalaman makna yang menarik untuk dicerna. Hal ini diakui oleh salah satu seniman dari Studio Teja Surabaya yang hadir dalam peluncuran album tersebut. Handayani dari Studio Teja mengaku sudah 2 kali melihat penampilan Andang Bahtiar dan Penyelaras. Pada peluncuran album kali ini, Swandayani mengaku materi lirik lagu yang ada syarat dengan pesan moral yang harus dicerna secara mendalam. Menurutnya, Andang merupakan musisi ilmiah karena memiliki latar belakang sebagai ahli geologi yang berpengalaman di Indonesia dan luar negeri. Hal ini mewarnai dari lirik lagu Mata Air Mata sehingga pesan lagu tersebut lebih terasa. Album Mata Air Mata yang dirilis oleh Andang Bahtiar dan Penyelaras mendapat apresiasi dari kalangan seniman yang hadir. Swandayani, salah satu seniman dari Surabaya, mengaku lirik dalam album Mata Air Mata memiliki pesan moral yang dalam. Dengan latar belakang ahli geologi, menurut Swandayani, Andang merupakan musisi ilmiah yang diwujudkan dalam karya lagu. Pemilik Studio Teja ini mengakui album Andang Bahtiar sangat bagus sebagai media komunikasi dan penyampaian pesan kepada masyarakat. Pesan untuk menjaga mata air merupakan hal mendalam karena mampu melibatkan berbagai pihak dalam implementasinya. Keberadaan mata air diharapkan dapat menjaga berbagai sumber kehidupan bagi masyarakat dan lingkungan dari hulu hingga hilir. Saya pertama kali kenal ketika beliaunya bersama tim Penyelaras itu pentas di Studio Teja di Surabaya, di tempat studio saya di Surabaya. Ini kali kedua saya live melihat beliaunya dengan gayanya yang khas. Saya sendiri sebenarnya melihatnya sebagai musisi yang ilmiah, musisi yang semua syair-syairnya sulit ya, istilah-istilah dan juga puisinya yang serba geologis ya, dilihat tentang ilmunya beliau. Tapi sejauh yang kita terlibat di dalamnya atau merasakan musiknya, syairnya terutama, itu kita jadi orang yang memikirkan iya ya, ngurusi bumi ini kita harus bertanggung jawab. Mumpung ada yang punya ahlinya, yang ada ahlinya, mari kita terlibat di dalam, walaupun kita mengenalnya lewat seni. Badan Usaha Non-Akademik Universitas Brawijaya memperkuat portofolio bisnis kuliner yang ada di dalam kampus. Direktur Buna Nurholis menjelaskan pihaknya membuat segmen yang berbeda untuk setiap brand kuliner yang diluncurkan. Saat ini Buna memiliki beberapa brand seperti UB Coffee, Vocafe, Kopi Alumni, dan kedai kopi Gayatri. Masing-masing brand tersebut memiliki konsep dan segmen yang berbeda. Nurholis mengaku hal tersebut merupakan strategi bisnis yang dikembangkan sebagai bentuk fasilitas pendukung aktivitas dosen dan mahasiswa. Universitas Brawijaya saat ini memiliki beberapa brand kuliner yang terus bertambah. Selain UB Cafe, saat ini terdapat beberapa brand baru seperti Vocafe di kampus Vokasi, Kopi Alumni, dan kedai kopi Gayatri. Brand kuliner tersebut dikembangkan oleh badan usaha non-akademik dengan segmen dan target yang berbeda. Fasilitas ini merupakan sarana pendukung aktivitas makan dan minum bagi sivitas akademika selama berkegiatan di dalam kampus. Brand kuliner tersebut akan terus dikembangkan agar menjadi brand yang dapat dikembangkan dengan lebih luas keluar kampus. Ya, mereka punya segmen masing-masing. Jadi kalau misalnya di UB Cafe tentu saja segmennya kan para dosen, para alumni yang memang mereka dirancang sebagai kafe yang untuk kelasnya agak tinggi ya. Tapi UB Cafe juga berusaha untuk memberikan layanan kepada mahasiswa yang lain sesuai dengan tantungnya, makanya dibuka yang di veteran itu ya. Nah, di masing-masing UB Kantin, demikian juga di Gria UB itu juga dimanfaatkan
lahan yang ada, fasilitas yang ada, karena memang di sini juga banyak mahasiswa yang suka duduk di sini. Di sini ada saluran wifi yang bisa diakses oleh mahasiswa bisa sambil belajar, ya makan minum di sini supaya mereka kerasan di kampus. Jadi sebanyak mungkin titik-titik di kampus itu kita upayakan agar membuat kerasan mahasiswa untuk tinggal dan belajar. Musim pembagian dividen di pasar modal sudah mulai pada bulan Maret ini. Investor diminta cermat untuk memperhatikan histori dividen. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat pasar modal UB, Noval Adib, sebagai bahan kajian bagi investor. Menurutnya, dalam pembagian dividen, investor harus memperhatikan dua hal. Pertama, histori dividen dari 5 tahun berjalan dan tanggal pembagian dividen. Dengan memperhatikan dua hal tersebut, investor dapat menghindari jebakan dividen yang biasanya terjadi menjelang tanggal pengumuman dividen. Musim pembagian dividen biasanya terjadi pada bulan Maret hingga Juni. Pada bulan-bulan tersebut, perusahaan yang melantai di pasar modal banyak melakukan rapat umum pemegang saham dan mengumumkan besaran dividen. Pada masa ini, investor yang memburu dividen harus mencermati beberapa hal, seperti besaran dividen yield, tanggal pembagian dividen, hingga kemungkinan terjadi dividen trap. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka investor dapat terhindar dari kerugian akibat terlalu fokus kepada besaran dividen yang diumumkan. Pemburu dividen itu ya segera cermati ya, kan, saham-saham yang akan yang mengumumkan segera akan membagikan dividen. Ya. Terus juga amati juga histori dia kasih dividen tuh berapa persen ya. Saya kira nggak jauh-jauh dari yang tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Dan kalau hanya niatnya memburu dividen tuh biasanya menjelang katakanlah sehari 2 hari sebelum dividen betul-betul dibagikan itu ya segera jual. Ya. Karena biasanya kalau setelah dividen dibagikan tuh harga saham itu anjlok, jadi begitu. Itu taktiknya kalau emang niatnya ingin berburu dividen. Tapi kalau yang tidak bertipe pemburu dividen hanya mengejar capital gain saja, kira dividen itu tidak terlalu hiraukan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UPTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.